Horas. Selamat pagi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang tertulis dalam surat Filipi pasal 2 ayat 9. Demikianlah dikatakan, itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kalau ada kata meninggikan, tentu ada merendahkan ya. Pada saat manakah? Kapankah Yesus Kristus direndahkan? Bahkan boleh dikatakan ya, hina, terhina dan sangat terhina. Ya, bukankah sebelum dia disalibkan, dia disiksa, bahkan ada yang mengolok-olok, bahkan ada juga meludahi, bahkan ada juga dicambuk, ya. Sungguh luar biasa kelakuan tingkah laku manusia yang tidak mengenal Tuhan. Tapi dia rela, saudaraku, dia rela menderita, bahkan mati di kayu salib, dan bagi orang Yahudi juga mati secara terhina. Tetapi apakah stop begitu saja? Tidak. Waktu berjalan terus. Dan itulah yang dikatakan dalam firman hari ini. Ya, dia pernah direndahkan, tetapi oleh belas kasihan Allah akan dunia ini, sehingga apa yang terjadi ketika dia telah selesai melaksanakan misinya untuk datang ke dunia, melayani, menyelamatkan umat manusia, maka Bapa di surga mengatakan kepada dia, yaitu Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Artinya di dalam diri Yesus Kristus tidak ada kuasa lain lagi. Dialah penguasa tunggal. Dialah satu-satunya yang berkuasa atas hidup mati manusia. Karena apa? Ya, karena belas kasihan Allah akan kita. Karena itu kuasa Allah Bapa diberikan nama di atas segala nama. Yesus Kristuslah menjadi juru selamat kita. Dialah mengundang saudara dan saya supaya kita datang kepadanya, dengar-dengaran akan firman-Nya. Terus kita berseru, berdoa, mendengarkan firman-Nya, dan kita juga terus dengar-dengaran akan suaranya. Kenapa? Karena Tuhan rindu supaya anak-anaknya yang telah Dia selamatkan datang mendekat kepadanya. Dan setiap orang-orang yang dekat kepadanya, pasti juga Dia akan dekat untuk beribadah kepadanya. Dekat kepada Tuhan, dekat kepada gereja, tentu juga berkat-berkat Tuhan pun dekat dalam kehidupannya. Betapa indahnya kalau kita hidup di dalam diri yang mengatakan Dialah yang telah diberi nama di atas segala nama, yaitu Yesus Kristus, nama yang terindah. Biar dalam Yesus Kristus hidup kita pun semakin indah, dan masa depan kita pun diindahkan olehnya. Ayo mari kita bergegas terus menerus, rindu kita untuk mengindahkan firman-Nya, sehingga kita pun semakin kuat dan setia sampai Maranatha. Dalam Yesus Kristus kita terus menyatakan, aku siap untuk melayani-Mu Tuhan. Nyatakanlah kerinduan-Mu kepadanya, bahwa Tuhan terus mengundang kita datang kepadanya, supaya kita sungguh-sungguh hidup dalam damai sejahtera. Amin, kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa yang baik, yang terus menerus mengajak kami, mengundang kami
Kami terus mendengarkan firman-Mu, terus menerus rindu mendengarkan suara-Mu, karena firman-Mu lah satu-satunya menolong bagi kami untuk menguatkan hati pikiran kami, sehingga di kala kami lemah, kami menjadi kuat. Di kala kami Tuhan di dalam kebingungan, mungkin kami juga Tuhan di dalam kebimbangan, keraguan-raguan, biarlah oleh pekerjaan Roh Kudus kami semakin yakin dan percaya Engkaulah satu-satunya juru selamat kami. Biarlah Tuhan firman yang kami dengar tadi senantiasa bertakhta dalam kehidupan kami, dan kami pun setia mengikuti Engkau. Biarlah Tuhan Engkau tetap di depan, kami setia mengikuti jalan-Mu, firman-Mu, dan kami pun Tuhan merasakan Engkaulah penolong kami satu-satunya. Kiranya Tuhan, Roh Kudus-Mu menolong kami, agar kami Tuhan jauh dari kebimbangan, keraguan-raguan, putus asa. Tapi sebaliknya kami yakin dan percaya Tuhan dekat dalam kehidupan kami. Dalam Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu. Amin.